Episode ke-154. Di atas jembatan kapal, Kinmu dan Pamongso terus bertarung mati-matian. Keduanya sadar bahwa mereka belum menemukan jalan keluar dari Yodu. Tetapi sebelum memikirkan cara kembali ke dunia nyata, mereka harus lebih dulu menyingkirkan musuh di hadapan mereka. Selama salah satu masih hidup, tak seorang pun dapat mengendalikan kapal dengan tenang. Musuh sekuat itu dapat menyerang dari belakang kapan saja. Kinmu tahu Pamongso adalah seseorang yang telah berinkarnasi berkali-kali. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Jika dibiarkan hidup lebih lama, bukan tidak mungkin kekuatannya akan melampaui dirinya. Karena itu, Kinmu bertekad membunuhnya secepat mungkin. Sebaliknya, Pamongso juga menyadari betapa berbahayanya Kinmu. Kaisar manusia yang baru itu memiliki bakat luar biasa, pikiran tajam, dan sifat yang sulit ditebak. Semakin lama Kinmu hidup, semakin besar ancaman yang akan dihadapinya. Namun, setelah pertarungan panjang, keduanya telah menghabiskan hampir seluruh ki vital mereka. Luka memenuhi tubuh mereka dan napas mereka terengah-engah. Akhirnya, setelah benturan terakhir yang mengguncang jembatan kapal, mereka berdua terpental dan jatuh telentang. Tak satu pun mampu berdiri lagi. Kinmu berusaha merangkak menuju salah satu pedang terbangnya. Saat tangannya berhasil menggenggam gagang pedang, senyumnya langsung membeku. Pedang itu sama sekali tidak bisa diangkat. Semua pedang terbangnya ditempa dari esensi emas hitam. Masing-masing berbobot hampir 300 pon. Dalam kondisi normal itu bukan masalah, tetapi sekarang ia bahkan tidak memiliki tenaga untuk menyeretnya. Dalam hati, ia mengutuk Siung Siang habis-habisan. Di sisi lain, Pamongso berusaha mengendalikan belalang terbangnya. Ia ingin menggunakan sedikit kekuatan sihir yang tersisa untuk membunuh Kinmu. Namun, ki vitalnya terlalu lemah. Belalang itu hanya mampu merangkak perlahan seperti semut menuju lawannya. Kinmu tidak menyerah. Ia terus merangkak ke arah Pamongso sambil mengeluarkan berbagai racun dari karung tauti miliknya. Belalang terbang itu akhirnya mencapai paha Kinmu dan mulai menggigit. Namun kekuatannya terlalu lemah sehingga bahkan untuk menembus kain celana pun membutuhkan waktu lama. Melihat Kinmu terus mendekat, Pamongso panik. Ia segera membalikkan tubuh dan menggunakan tangan, kaki, bahkan dagunya untuk menyeret diri menjauh. Pemandangan itu sungguh konyol. Satu orang melarikan diri sambil merangkak, sementara yang lain mengejarnya dengan kecepatan yang nyaris tidak lebih cepat dari siput. Setelah lama berjuang, mereka hanya berpindah beberapa meter. Tiba-tiba Pamongso menemukan sebuah labu kecil di dalam tas tauti miliknya. Matanya langsung berbinar. Itu adalah racun dukun yang ia buat pada kehidupan sebelumnya. Dengan racun itu, membunuh Kinmu bukanlah masalah. Ia segera berbalik dan merangkak mendekat. Melihat benda di tangannya, wajah Kinmu berubah. Racun miliknya belum sempurna, sedangkan racun dukun Pamongso terkenal sangat mematikan. "Kali ini kau mati!" seru Pamongso dengan penuh semangat. Ia berhasil mencapai kaki Kinmu dan berusaha membuka tutup labu. Wajahnya memerah karena terlalu banyak mengerahkan tenaga. Tetapi tutup itu tetap tidak terbuka. Kinmu yang semula sudah pasrah tiba-tiba menatap kosong. Pamongso masih berusaha membuka labu itu sambil mengulangi ancamannya. "Kau mati! Kau pasti mati!" Kinmu langsung mengerti. Pamongso juga sudah kehabisan tenaga. "Pangeran kecil, sepertinya kau benar-benar tak punya tenaga lagi." Kinmu mengangkat kaki dan menyumpalkannya ke mulut Pamongso, berusaha mencekiknya. Pamongso hampir muntah karena jijik. Namun setelah hidup berkali-kali, harga diri semacam itu tidak lagi berarti baginya. Ia langsung menggigit kaki Kinmu dengan keras. Kinmu menjerit kesakitan dan menarik kakinya kembali. Setelah itu, ia bahkan mulai mengoleskan racun ke kakinya, bersiap menyumpalkannya lagi. Keduanya terus bergulat di lantai kapal. Mereka mencoba saling mencekik, saling meracuni, dan saling membunuh. Namun tidak satu pun berhasil karena mereka terlalu lemah. Bahkan setelah lebih dari 1 jam berusaha mencekik satu sama lain, keduanya masih hidup. Pada akhirnya mereka benar-benar kehabisan tenaga. Hanya jari-jari dan bola mata mereka yang masih bisa bergerak. Mereka pun berhenti bertarung untuk sementara dan mulai mengatur napas. Berusaha memulihkan sedikit ki vital. Siapa pun yang pulih lebih dulu akan mendapatkan kesempatan membunuh
lawannya. Perlahan-lahan kekuatan mereka mulai kembali. Kinmu mengoleskan Erlir naga ke luka-lukanya untuk menghentikan pendarahan dan mempercepat penyembuhan. Pangong Shou juga mengeluarkan pil obat dan menelannya. Sebagai seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun, pengetahuannya tentang pengobatan dan racun sangat mendalam. Melihat itu, Kinmu diam-diam merasa waspada. Pangong Shou benar-benar menguasai banyak bidang. Ia memahami seni penyembuhan, racun, sihir, teknik tempur, dan berbagai pengetahuan lain. Meski tidak semuanya mencapai puncak, jumlah ilmu yang dimilikinya sangat mengerikan. Yang lebih mengejutkan, meskipun kultivasi Pangong Shou berkembang jauh lebih cepat berkat warisan kehidupan sebelumnya. Setelah 5 bulan berlalu, kekuatan mereka ternyata masih seimbang. Hal itu membuat Pangong Shou sendiri merasa frustrasi. Keduanya terdiam dan menatap keluar jendela kapal. Yodu tetap gelap dan sunyi seperti sebelumnya. Di tempat itu tidak ada matahari, bulan, musim, ataupun arah. Atas dan bawah tampak sama. Timur, barat, utara, dan selatan kehilangan maknanya. Kapal itu melayang tanpa tujuan di lautan kegelapan. Semakin jauh mereka tersesat, semakin kecil harapan untuk kembali ke dunia nyata. Di kejauhan tampak titik-titik cahaya yang bergerak dalam kegelapan. Itu adalah makhluk Yodu yang menggunakan cahaya tubuh mereka untuk memancing mangsa. Namun ada satu hal yang aneh. Sejak kapal memasuki Yodu, tidak ada satupun makhluk mengerikan yang mendekatinya. Kinmu dan Pangong Shou saling berpandangan. Mereka memikirkan kemungkinan yang sama. Jika makhluk-makhluk Yodu takut mendekat, berarti ada sesuatu yang lebih menakutkan berada di atas kapal ini. Dan sesuatu itu jelas bukan mereka berdua. Kinmu teringat pada ki iblis yang pernah ia rasakan saat pertama kali naik ke kapal. Kini ia semakin yakin bahwa masih ada penghuni lain yang bersembunyi di suatu tempat. Perasaan dingin langsung menjalar di punggungnya. Ia berdiri perlahan dengan tubuh gemetar. Melihat itu, Pangong Shou segera bersiap. Namun Kinmu tidak menyerang. Ia hanya mengumpulkan pedang-pedang terbangnya dan memasukkannya kembali ke dalam karung Tauti. Pangong Shou juga menyimpan belalang terbangnya. Kultus Master Qin, katanya. Kapal ini masih menyimpan bahaya yang tidak kita ketahui. Jika kita terus bertarung, kita mungkin mati sebelum menemukan jalan keluar. Lebih baik kita bekerja sama untuk sementara. Kinmu tersenyum tipis. Aku berpikir hal yang sama. Meski jujur saja, sulit bagiku mempercayaimu. Aku juga tidak sepenuhnya mempercayaimu, jawab Pangong Shou. Namun dalam keadaan sekarang, bekerja sama adalah pilihan terbaik. Kinmu mengangguk. Baiklah, kita bersekutu selama berada di kapal ini. Setelah keluar dari sini, kita kembali menjadi musuh. Sepakat, sepakat. Meski tersenyum, keduanya diam-diam menyimpan niat masing-masing. Tak satu pun benar-benar mempercayai yang lain. Pangong Shou lalu berkata, kita harus menemukan anak buahku terlebih dahulu. Mereka mungkin masih terjebak di ruangan lain. Kinmu setuju. Saat hendak berangkat, ia mengeluarkan helm perak berjumbai merah yang sebelumnya ditemukan. Bagaimana dengan helm ini? Pangong Shou meliriknya, tetapi tidak berani memakainya. Ia khawatir Kinmu akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Simpan saja dulu. Aku sudah memahami sebagian pola ruangan di kapal ini. Ikuti aku. Kinmu memuji kemampuan Pangong Shou. Lalu mereka mulai bergerak bersama. Begitu keluar dari kabin, mereka mendapati seluruh kapal tampak kosong. Tidak ada seorang pun. Hanya beberapa genangan cairan hijau bercahaya yang tertinggal di geladak. Kapal itu sangat besar. Kelelawar putih, naga kilin, para dukun, dan prajurit barbar di kemungkinan masih terjebak di ruangan lain yang saling terhubung secara aneh. Sambil berjalan, keduanya menelan pil roh untuk memulihkan kultivasi. Ki vital Kinmu perlahan pulih hingga sekitar 1/4 dari kondisi normalnya. Luka-lukanya juga mulai mengering berkat air liur naga. Keadaan Pangong Shou pun tidak jauh berbeda. Tiba-tiba Kinmu melihat sosok lelaki tua dalam lukisan yang pernah muncul sebelumnya. Bayangan itu melintas di dinding koridor lalu menghilang. Jantungnya langsung berdebar. Tanpa berpikir panjang, ia mengejar sosok tersebut dan membuka sebuah pintu. Jangan ke sana. Itu jalan yang salah.
teriak Pangongso. Namun Kinmu sudah lebih dulu menerobos masuk ke dalam ruangan. Pangongso tidak punya pilihan selain mengejarnya. Sambil mengikuti dari belakang, ia menggertakkan gigi karena kesal. Jika bukan karena masih membutuhkan Kinmu untuk menghadapi bahaya di kapal ini, ia pasti sudah berusaha membunuhnya sejak lama. Dan dalam hatinya, ia bersumpah bahwa jika suatu hari Kinmu jatuh ke tangannya, ia tidak akan memberinya kematian yang mudah.